Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang menghormati guru. Perlu diketahui bahwa selain diperintah untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintah untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan kita ilmu. Berkat guru juga kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbukti pekerti luhur, dan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita wajib menghormati guru, baik pada waktu masih mengajar maupun sudah selesai belajar. Apa sih dalil nakli mengenai menghormati guru? Pertama, terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. QS An-Nahl ayat 43. Selain itu dalam hadis Nabi disebutkan laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu juga terdapat dalam salah satu hadis yang artinya adalah muliakanlah orang yang kamu belajar darinya atau guru. Hadis riwayat Abu Hasan Al-Mawardi. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di kelas saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan. Sehingga yang namanya guru itu tidak berarti hanya memberikan pelajaran di sekolah saja. Jadi tempatnya bisa di mana saja selama dia telah berjasa memberikan ilmu atau pengetahuan kepada kita. Baik, selanjutnya tentang sebab adanya perintah Allah untuk menghormati guru. Nah, sebab yang pertama adalah guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Seperti yang telah tadi disebutkan bahwa yang namanya guru itu berarti telah memberikan ilmunya atau keterampilan atau bimbingannya kepada kita. Nah, yang kedua adalah guru merupakan orang tua kedua kita ketika kita sedang di sekolah gitu ya. Nah, kalau orang tua pertama kita kan orang tua kita di rumah, namun untuk guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Yang kedua, orang tua kedua. Nah, yang ketiga adalah guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, dari belum bisa menjadi bisa. Lalu bagaimana cara menghargai dan menghormati guru? Nah, yang pertama adalah jika kita bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam, begitu ya. Karena guru adalah orang tua yang harus dihormati dan dimuliakan, maka memuliakannya adalah bentuk memuliakan ilmu yang menjadi kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Sehingga janganlah seperti orang yang tidak mengetahui hak seorang guru. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam. Yang kedua adalah husnuzon pada apapun yang dilakukan oleh guru, begitu ya. Nah, nomor ketiga adalah memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Apalagi sekarang ya, yang namanya pembelajaran mau PJJ mau tatap muka secara langsung, respon siswa itu dibutuhkan demi berjalannya pembelajaran gitu. Nah, yang keempat adalah rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun kepada guru.
Seorang penuntut ilmu harus rendah hati dan tidak sombong kepada gurunya, karena beliau yang telah berjasa besar mengajarkan ilmu dan akhlak kepada kita, sehingga sikap rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun ini merupakan sebab untuk mendapatkan ilmu. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 5 disebutkan bahwa walau annahum sabaru hatta nakhruju ilaihim lakana khairul lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau sekiranya mereka sabar sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik untuknya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang nomor kelima adalah menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang dalam hal ini maka memilih seorang guru sangatlah penting karena sangat berpengaruh dalam mewarnai keyakinan akhlak dan tingkah laku muridnya. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwa ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Oleh karenanya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka kita harus menaati perintah guru. Yang keenam adalah ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Yang dalam hal ini seorang guru memberikan teguran atau nasihat kepada siswanya, itu adalah bentuk kasih sayang guru kepada siswanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pelajarilah ilmu dan ajarilah manusia dan rendahkanlah diri kepada guru serta berlaku lemah lembutlah terhadap murid-muridmu, yang tentunya ketika guru memberikan teguran atau nasihat kepada siswanya dengan cara yang baik pula dan juga tegas begitu. Yang selanjutnya nomor 7 adalah senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru kepada orang lain. Yang kedelapan adalah mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Yang kesembilan adalah memandang guru dengan pandangan memuliakan. Hingga Hasyim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai dari gurunya, dan karena yang namanya dia merasa lebih pandai itu berarti dia merasa sombong dibanding gurunya. Nah, sikap seperti itu adalah tidak baik. Nah, yang nomor ke-10 adalah tidak melupakan jasa-jasa gurunya. Dan yang ke-11 adalah sabar menghadapi gurunya. Saat perilaku guru secara lahir salah, murid sebisa mungkin mengarahkannya kepada maksud yang baik. Mungkin guru dalam kondisi terdesak dan lain sebagainya. Saat guru memarahi murid, hendaknya murid mengawalinya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Karena itulah tanda kecintaan guru kepada muridnya. Lalu bagaimana keutamaan berbakti kepada guru? Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Kita akan menang bila menaati perintahnya. Memang usaha tak pernah mengkhianati hasil, namun akhlak dan pengorbanan kita sebagai siswa kepada guru merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan. Salah satu ulama menyebutkan bahwa ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma, yang artinya adalah belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Keutamaan berbakti kepada guru ini diantaranya yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang hebat bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Nah, yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang ketujuh adalah barokah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya.
Orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah para guru salah satunya. Sehingga kita pun dianjurkan untuk membalas kebaikan mereka semampu kita. Salah satunya adalah dengan senantiasa mendoakan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Karena sehebat apapun siswa, jika tidak patuh pada gurunya, niscaya akan gugur cita-citanya. Sebaliknya, meski tak bisa apa-apa, namun selalu rajin belajar, patuh dan hormat kepada guru, mencintainya setulus hati, maka tidak mustahil kita akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Percayalah, setiap guru selalu mendoakan siswanya agar menjadi pribadi hebat yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.